Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya Ella. Saya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Kampus Belitung. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa? Cia, Ibu Cia. Untuk umurnya berapa, Ibu? 35 tahun. 5 tahun. Nah, Ibu, di sini saya akan memberikan edukasi kepada Ibu mengenai ASI eksklusif dan juga sadari. Nah, tujuannya edukasi eksklusif ini bertujuan agar Ibu dapat meningkatkan pengetahuan Ibu tentang manfaat ASI pada bayi dan juga pada Ibu. Nah, untuk sedangkan edukasi sadari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga keterampilan Ibu agar dapat mendeteksi tanda awal dari kanker payudara. Nah, Ibu, untuk waktunya ini kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak. Oke, karena Ibu sudah bersedia kan? Sedia. Oke, kita mulai ya, Ibu. Ya. Baik, kita mulai dari edukasi ASI eksklusif. Sebelumnya, Ibu tahu apa itu ASI eksklusif? Tidak. Oke, tidak ya, Ibu. Baik, akan saya jelaskan. ASI eksklusif ini adalah pemberian air susu Ibu kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya tanpa makanan dan minuman lain kecuali obat atau vitamin yang direkomendasikan dari dokter. Nah, untuk manfaat dari ASI ini bagi bayi yaitu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, untuk mendukung pertumbuhan optimal pada bayi, kemudian untuk mendukung perkembangan kognitif dan kecerdasan anak, dan juga untuk menurunkan resiko berbagai penyakit di kemudian hari. Sedangkan untuk manfaat bagi ibunya yaitu untuk membantu proses penyembuhan dan pemulihan pasca persalinan, dan juga untuk menurunkan resiko kanker payudara, dan yang pastinya dapat menghemat biaya tanpa perlu membeli susu formula yaitu. Kemudian untuk teknik pemberian ASI itu yang pertama, Ibu bisa menyusuinya secara langsung ya, Ibu. Ini bisa dapat menjalin ikatan batin antara Ibu dan bayi Ibu nantinya. Dan kemudian yang kedua dengan ASI perah ya, Ibu. Ibu bisa menggunakan pompa ASI, Ibu. Sebelumnya Ibu harus pastikan Ibu sudah menyiapkan semua perlengkapan untuk pompa ASI. Ibu jangan lupa untuk memberikan label seperti tanggal dan juga jam pada botol penyimpanan ASI perah Ibu. Dan Ibu jangan terlalu membebani diri ya, Ibu, dengan target hasil ASI perahan Ibu, karena dapat menurunkan produksi ASI pada Ibu. Nah, Ibu bisa susui adik-adik bayinya itu sebanyak 8-12 kali dalam sehari ya, Ibu. Ya. Nah, misalkan Ibu ada kesulitan tentang ASI eksklusif ini, Ibu bisa juga tanyakan kepada tenaga kesehatan di sekitar rumah Ibu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang edukasi eksklusif. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya. Ada. Apa itu, Ibu? Apa saja tanda jika bayi cukup ASI? Oke, pertanyaan yang bagus, Ibu. Nah, tanda bayi cukup ASI itu yaitu pipisnya itu 6-8 kali dalam sehari. Dan berat badannya juga naik, Ibu. Dan juga, tapi berat badannya tidak naik berlebihan ya, tetap sesuai umur. Kemudian bayinya tampak puas setelah menyusu. Nah, apakah Ibu mengerti? Ya. Oke, jika Ibu sudah paham, saya akan menanyakan pertanyaan pada Ibu ya. Apa manfaat ASI bagi bayi?
tubuh, Ya. mendukung pertumbuhan optimal, Hmm. mendukung kecerdasan anak, Ya. dan menurunkan risiko berbagai penyakit di kemudian hari. Ya, betul sekali Ibu. Nah, karena Ibu sudah paham mengenai ASI eksklusif, kita lanjut untuk edukasi yang kedua ya Ibu. Ya, Jadi untuk edukasi kedua ini yaitu tentang sadari Ibu. Nah, sebelumnya Ibu tahu apa itu sadari? tidak. Tidak ya Ibu. Baik, sadari itu adalah singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri Ibu. Nah, tujuannya ini untuk mendeteksi adanya perubahan atau kelainan sejak dini seperti benjolan, perubahan ukuran, atau perubahan pada kulit payudara ibu. Nah, untuk teknik pemeriksaan sadari ini yaitu dengan melihat, meraba, dan juga memeriksa puting ibu. Nah, pertama-tama ibu bisa melihat dan berdiri di depan cermin, dan ibu bisa angkat tangan ibu dan lihat apakah ada kemerahan atau bengkak pada payudara ibu. Nah, apakah ibu mengerti? Ya, Oke, selanjutnya ibu bisa letakkan kedua tangan ibu di pinggang, kemudian ibu condongkan bahu ibu ke depan, dan lalu ibu bisa dorong ya siku ibu ke depan, dan ibu kontraksikan otot dada ibu seperti ini. Lihat apakah ada perubahan ukuran pada payudara ibu. Apakah ibu bisa membayangkannya? ya, Bisa ya. Oke, selanjutnya yaitu dengan ibu angkat dengan kiri ibu, dan ibu tekuk sikunya, dan kemudian ibu pegang bagian atas punggung seperti ini ya ibu. Ibu bisa raba payudara kiri ibu menggunakan tangan kanan menggunakan ujung jari ibu ya. Misalkan anggap ini ada payudara ya ibu. Nah, ibu pertama-tama harus rabah dari atas sampai ke bawah ya ibu. Ibu Ya. rabah. Kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu pembentuk lingkaran ya ibu. Ibu bisa mulai dari atas, kemudian kita turun ke bawah. Kita rabah apakah terdapat benjolan ya ibu, dan sampai bertemu di atas kembali membentuk lingkaran. Nah, untuk gerakan yang ketiga itu ibu bisa lurus, diraba-raba, kemudian sampai puting ibu. Raba apakah ada benjolannya ibu? ya, Baik, ibu bisa membayangkannya. ya, Oke, kita lanjut ya ibu. Nah, ibu selanjutnya ibu bisa cubit di bagian puting ibu ini, di kedua puting ibu. Kemudian perhatikan apakah ada cairan yang keluar di puting ibu, misalkan seperti cairan putih, kekuningan, bahkan darah ya ibu. Nah, jika ada, ibu bisa konsultasikan kepada dokter ya. ya, Nah, selanjutnya ini dalam posisi tenggelam ya ibu. Nah, ibu bisa letakkan bantal di bawah pundak kanan ibu. Kemudian ibu angkat tangan ibu. Nah, ibu lihat dan cermati payudara kanan ibu, dan juga cermati payudara sebelah kirinya juga ya ibu. ya, Dan lakukan 3 pola gerakan yang sama yang seperti saya ajari tadi ya ibu. Dan kemudian ibu juga harus tekan-tekan seluruh bagian payudara ibu hingga ke bagian ketiak ibu. Rasakan ya, ya, ada atau tidaknya benjolan. Oke, jika ada benjolan atau ada perubahan yang mencurigakan, ibu bisa segera periksakan diri kepada dokter atau layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas ya ibu, ya. untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mm-mm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sadari. Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan ibu? Ada. Apa itu ibu? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan sadari, Bu? Oke, untuk waktu yang tepat itu ibu bisa lakukan sadari ini sebulan sekali, pada hari ke-7 hingga hari ke-10
pada tanggal yang sama jika suatu saat Ibu menopause ya Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya akan menanyakan pertanyaan tentang sadari ya Ibu. Baik, apa itu sadari tadi Ibu? Pemeriksaan payudara sendiri. Betul. Untuk tujuan sadari apa Ibu? Untuk mendeteksi adanya perubahan atau kelainan seperti benjolan, Iya. perubahan ukuran atau perubahan pada kulit. Iya, betul Ibu. Nah, baik, karena Ibu sudah paham ya mengenai edukasi yang saya berikan ini tentang ASI eksklusif dan juga sadari, mungkin cukup sampai di sini ya Ibu pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya izin pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Salam.